Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan kami beranggotakan yang pertama Marwa Mutiara Sati dengan NIM 18043040. Saya sendiri Muti Agita Fajar dengan NIM 18043042 dan Afifi Putri dengan NIM 18043032. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Marwa Mutiara Sati. Kepada Marwa, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan yaitu bagian pertama mengenai pengembangan sistem informasi berdasarkan metode SDLC. SDLC adalah kependekan dari System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesia disebut siklus hidup pengembangan sistem. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem atau System Life Cycle atau siklus hidup sistem dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. Fungsi SDLC adalah sangat sulit sebenarnya untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. Beberapa teknik dalam pengembangan perangkat lunak terus dikembangkan hingga kini. Masih banyak perdebatan mengenai metode yang paling baik dan paling sesuai untuk segala tipe perangkat lunak. Meski demikian, ada perencanaan lebih baik daripada tidak ada perencanaan sama sekali. Dilihat dari berbagai sisi, SDLC ini memiliki banyak fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. Yang kedua, SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Yang ketiga, dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama yaitu rencana atau planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat implementasi, yang kelima uji coba atau testing, dan yang terakhir adalah pengelolaan atau maintenance. Tahap pertama yaitu perencanaan sistem atau sistem planning. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi yang pertama, pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang kedua, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembang. Yang ketiga, mengidentifikasi apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Yang keempat, menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Yang keenam, menentukan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Tahap yang kedua yaitu analisis sistem. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap perencanaan ialah rencana proyek, jadwal estimasi biaya, dan ketentuan idealnya. Manajemen proyek dan pengembang dapat
bekerja maksimal pada tahap ini. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, melakukan studi literatur untuk menentukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Yang kedua, brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Yang ketiga, mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut. Yang keempat, analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Yang kelima, mendefinisikan kebutuhan sistem. Yang ketiga adalah tahap perencanaan sistem atau sistem design. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi pola dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai hasil tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dari pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama, menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Yang kedua, menganalisa data dan membuat skema database. Yang ketiga, merancang user interface. Tahap keempat adalah implementasi sistem atau system implementation. Tahap berikutnya adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga, pengujian dan perbaikan aplikasi. Yang terakhir adalah tahap kelima, yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Marwa atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif atau metode non-SDLC. Next. Nah, metode alternatif ini merupakan pengembangan atau solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada dari metode sebelumnya, itu metode SDLC. Pengembangan sistem dengan metode SDLC itu sendiri atau sistem siklus hidup itu tidak cocok untuk semua keadaan karena metode ini dikembangkan dengan waktu yang lama dan tahapan yang rumit. Sebagai solusinya, kasus-kasus tertentu diperlukan untuk pengembangan sistem yang lain, yaitu dengan metode alternatif atau metode non-SDLC. Jadi metode siklus hidup itu digunakan untuk pengembangan sistem yang besar dan rumit yang membutuhkan keperluan analisis yang tepat dan formal. Selain itu, dia juga membutuhkan biaya yang besar, memakan banyak waktu, dan tidak fleksibel. Maka dibentuklah metode alternatif, yaitu terdiri dari yang pertama metode prototipe, yang kedua metode paket, yang ketiga metode alih daya atau outsourcing, dan yang keempat yaitu metode pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Next. Yang pertama adalah metode prototipe. Pembuatan
prototipe atau prototyping terdiri dari membangun satu sistem percobaan dengan cepat dan tidak mahal bagi para pengguna akhir untuk melakukan evaluasi. Dengan ini, pengguna memperoleh gagasan lebih baik mengenai kebutuhan informasi mereka. Metode ini banyak digunakan untuk mengembangkan STI atau sistem teknologi informasi yang harus segera dioperasikan jika tidak, permasalahan yang akan diselesaikan oleh STI sudah menjadi basi dan proses pengambilan keputusan akan terlambat. Jadi pada metode prototipe ini merupakan versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Lalu prototipe ini dapat dikonversi menjadi sistem produksi yang jauh lebih baik. Dengan kata lain, prototipe ini adalah rancangan pendahuluan. Next. Lalu ada tahap-tahap dalam pembuatan prototipe. Tahap pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar dari pengguna. Perancangan sistem biasanya spesialis sistem informasi bekerja cukup lama dengan pengguna untuk mendapatkan informasi kebutuhan dasar pengguna. Untuk tahap yang kedua dari prototipe ini adalah pengembangan prototipe awal. Perancangan sistem menciptakan suatu prototipe yang bekerja dengan cepat dengan menggunakan alat bantu untuk menghasilkan perangkat lunak dengan segera. Yang ketiga, menggunakan prototipe. Pengguna didorong untuk bekerja sama dengan sistem untuk menentukan seberapa baik prototipe dalam memenuhi kebutuhannya dan untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan prototipe. Tahap yang keempat yaitu merevisi dan memperbaiki prototipe. Setelah prototipe itu direvisi, siklusnya kembali ke langkah ketiga dan 4 diulangi terus hingga penggunanya merasa puas. Ketika tidak ada pengulangan lagi yang diperlukan, maka prototipe yang telah disetujui kemudian menjadi prototipe operasional yang melengkapi spesifikasi final untuk penerapan kadangkala prototipe diambil sebagai versi produk dari sistem. Next. Lalu di prototipe ini ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya yaitu dia bermanfaat ketika adanya ketidakpastian kebutuhan dalam merancang sistem informasi antarmuka pengguna akhir atau end user interface yang akan kita bahas di pembahasan selanjutnya nanti. Dan keuntungan yang kedua yaitu berpeluang menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Kelemahannya yaitu pembuatan prototipe yang cepat akan melupakan langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem. Dan yang kedua, sistem yang dibuat dengan terburu-buru akan kesulitan dalam mengakomodasi jumlah data yang besar. Next. Metode yang kedua adalah metode paket. Biasanya pilihan metode ini digunakan untuk aplikasi dengan fungsi-fungsi standar yang tidak berubah banyak dari waktu ke waktu. Dengan metode paket ini, perusahaan dapat menghemat waktu dengan tidak membuat aplikasi sendiri, namun cukup dengan bantuan vendor lalu membelinya dengan harga yang cukup murah dibanding menciptakan sendiri. Namun jika perusahaan memiliki kebutuhan sendiri yang belum ada pada fitur aplikasi yang ada dari vendor, maka ada layanan penyesuaian atau customization, yaitu memodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi di sini perusahaan membeli sistem informasinya dengan metode paket ini, dia membeli dengan vendor atau perusahaan lain, lalu dia hanya menerapkan atau memakai aplikasi yang sudah ada, yang sudah tersedia, yang sudah dibuat oleh perusahaan lain yang secara khusus dibuat untuknya. Namun jika ada penyesuaian atau ada fitur-fitur yang belum lengkap, yang belum memadai untuk kegiatan perusahaannya, maka dia ada layanan customization namanya. Jadi dia bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Next. Lalu yang ketiga itu ada metode alih daya atau outsourcing, yaitu ketika perusahaan melakukan alih daya pekerjaan operasional sistem informasi kepada organisasi eksternal khusus, yaitu dalam bidang komputasi dan perangkat lunak. Perusahaan akan menyewa pemasok eksternal untuk merancang dan menciptakan perangkat lunak bagi sistemnya. Namun yang akan menjalankan sistem tetap perusahaan itu sendiri. Pemasok alih daya dapat berada di dalam negeri atau di luar negeri. Manajemen perusahaan akan mempertimbangkan pilihan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang akan dikeluarkan. Next.
Lalu metode pengembangan oleh pengguna akhir atau end user development. Metode ini digunakan jika keputusan pengembangan STI dilakukan secara internal. Pelaksanaan EUD dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan kemampuan teknis manajer, yaitu dengan menyediakan alat-alat pengembang sistem yang sudah digunakan dan membangun pusat informasi di dalam organisasi. Lalu, alat pengembang sistem itu adalah perangkat keras berupa DBMS atau Database Management System dengan bahasa query, visual language, dan case atau Computer Aided Software Engineering. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.